kita lihat Abraham tuh sukses melewati ujian demi ujian demi ujian, keadaan demi keadaan yang sangat-sangat genting, tapi tidak menaklukkan dia. Bukan keadaan yang menaklukkan dia, Abraham berhasil menaklukkan keadaan demi keadaan. Kenapa? Karena Tuhan datang kepada Abraham dengan janji reward, upah yang besar kepada dia, dan Abraham percaya. Well, sebelum kita ngomong sampai ke ayat 6 dia percaya, di ayat yang kedua Abraham menjawabnya dengan demikian, saudara. Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku? Karena kalau aku meninggal aku tidak punya anak. Kira-kira dengan nada yang seperti apa ya? Kita bisa melihat sedikit tone yang complaining mungkin, yang bertanya-tanya kepada Tuhan, yang menantikan kepada Tuhan. Iya Tuhan, kamu sih menyertai saya, kau sudah bawa aku keluar dari Ur sampai ke sekarang ini, berhasil mengalahkan raja-raja dan yang lain. Tapi bukankah keadaanku waktu baru pertama kali keluar sampai sekarang is still at square one. Sama aja gitu, berapa tahun yang lalu sama sekarang waktu ini, sama-sama enggak punya tanah, sama-sama enggak punya anak, sama-sama potensi kedepannya adalah madesu, masa depan suram. Semua kekayaan yang kuperoleh ini bukan untuk anakku, atau bahkan anak angkatnya Lot itu setelah diselamatkan juga nggak kembali ke dia, tetap kembali ke Sodom. Jadi satu-satunya masa depannya adalah Eliezer, hamba ini yang menjadi penerusnya. Saudara mulai bisa sedikit merasakan kegalauan hati atau complainingnya Abraham di sini, bukan? Lalu bagaimana ya Tuhan meyakinkan Abraham di sini? Ya Tuhan meyakinkan Abraham dengan memakai dua instrumen, word and vision, dengan firman dan penglihatan. Yang pertama dia menyuruh Abraham lihat ke atas. Abraham lihat ke atas. Kamu sudah terlalu lama melihat keadaan sekelilingmu. Tidak ada tanah, tidak ada anak. Lihatnya Eliezer terus. Sekarang stop, lihat ke sekelilingmu. Stop, lihat masalah-masalahmu. Sekarang lihat ke atas. Ke atas. Iya, ada apa? Ada bintang-bintang yang begitu banyak. Nah dikatakan waktu lihat bintang itu Tuhan kan nggak kasih argumen baru ya. Tuhan tuh tidak menjelaskan sesuatu yang berbeda. Tuhan hanya suruh Abraham lihat bintang. Dan bintang kan nggak bisa menjelaskan. Bintang nggak bisa ngomong. Tuhan hanya kasih not new word, but he shows Abraham a new revelation. Tanpa argumen baru, tanpa penjelasan. Tapi itu apa? Mungkin sesekali kita bukannya perlu argumen. Kadang-kadang kita cuma perlu melihat siapakah Allah sebenarnya. Karena kita sudah lupa siapakah Allah. Waktu Mazmur 8 ditulis, dikatakan demikian ya. When I look at the heavens, the moons and the star. Ketika aku melihat ke langit, melihat ciptaanmu, bintang dan bulan. Refleksi pertamanya pemazmur itu langsung apa saudara? Langsung apakah manusia? Apakah anak manusia? Langsung sadar betapa kecil dirinya. Saudara pernah melihat langit yang jutaan bintang? Waktu kita ke pedalaman, kita di pulau-pulau terpencil yang belum ada lampu begitu ya, belum ada polusi lampu-lampu penerangan. Saudara bisa lihat benar-benar yang namanya cakrawala itu penuh dengan ribuan jutaan bintang. Dan satu hal sih kalau saudara cukup peka, waktu saudara melihat itu, saudara akan merasa sangat kecil. Saudara akan merasa antariksa itu begitu besar dan bumi ini terlalu kecil dan kita ini cuma satu titik di dalam bumi yang begitu kecil ini dan kita langsung sadar kita begitu kecil ya. Tetapi Tuhan Allah pencipta begitu besar dan ini yang diperlukan oleh Abraham. Abraham bukan perlu a new arguments, tapi Abraham perlu diingatkan, a new reminder about who is God, tentang siapakah Tuhan. Jadi keyakinan Abraham di pasal 6 ini, dia tidak argue lebih lanjut, tapi ayat 6 dikatakan percayalah Abram kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi keyakinan Abraham bukan didasarkan oleh rational argument only, tapi kepada kesadaran Tuhan itu Tuhan, saya itu manusia.